Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-Islam dinan yahtiyar baina sairil adyan wa ja'alahu dinan mamnuran fi yaumil qiyamah. وقال قائل الخشرة والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه سوي الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat murah dan iradahnya kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kekuatan. Sehingga pada maghrib yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan ibadah salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ikhlas lillahi ta'ala, hendaknya akan menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan ke pangkuan alam baginda habibana wa sayyidana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Yang kami muliakan, yang kami hormati, kepada segenap hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara manusia ada yang mengakui dirinya sebagai orang yang beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman sama sekali, ataupun la kamala iman, tidak sempurna keimanannya. Kenapa manusia mengakui dirinya sebagai orang yang beriman padahal tidak? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Karena di dalam hati mereka terdapat penyakit dan Allah mengazab dengan akibat penyakit-penyakit yang berada di dalam hati mereka. Penyakit hati yang terbesar hari ini yang kita ketahui adalah sifat hasad, iri, dengki, khianat. Tetapi tanpa kita sadar, ada perbuatan-perbuatan yang telah lazim kita lakukan, perbuatan-perbuatan yang telah sering kita lakukan, padahal perbuatan tersebut tanpa kita sadar membuat hati kita keras. Ketika seorang manusia hatinya telah keras, telah membatu, maka hati yang keras tersebut akan berdampak dengan perbuatan dan ucapannya. Efek yang paling berbahaya daripada seseorang yang hatinya telah keras, efek yang berbahaya ketika seorang hatinya terlalu kotor. Efek yang pertama, sulit untuk melakukan kebaikan dan tidak pernah merasa menyesal dalam melakukan kejahatan. Ini merupakan efek terbesar ketika seorang hatinya telah kotor, ketika seseorang
ibadah sholat yang kita lakukan sehari-hari. Tidak memadai, tidak cukup hanya sebatas bersihnya jiwa kita daripada hadas kecil, hadas besar, bersihnya pakaian daripada najis, bersihnya tempat daripada najis, tapi yang terpenting adalah bersihnya hati dari segala kotoran-kotoran. Maka Syekh Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala pernah berkata, yang perkataan beliau ini dinukilkan daripada hadis Rasulullah SAW. Salah satu penyebab kerasnya hati manusia yang telah lazim kita lakukan hari ini, kata Rasulullah, kasratun naum, terlalu banyak tidur. Apalagi jika kita tidur pada tempat-tempat yang memang dilarang di dalam agama. Coba kita pelajari tentang sifat Nabi, perbuatan Nabi, bagaimana gaya dan cara Nabi SAW tidur. Ada tidur-tidur yang memang tidur tersebut membuahkan keberkahan. Ada tidur-tidur di dalam agama yang memang tidur tersebut dilarang oleh Rasulullah. Salah satunya an-naumu ba'da subhi, tidur setelah subuh. Apa efek samping daripada tidur setelah subuh? Di dalam kitab Alim al-Muta'alim karangan Syekh Al-Zarruji dikatakan, salah satu daripada efek tidur ba'da salat subuh, tidur setelah salat subuh adalah yurisul fuqara, mewarisi akan kemiskinan. Kemudian efek samping daripada tidur setelah subuh, yurisul isyan, mewarisi akan lupa. Kalau mau kaya, kalau mau mudah rezeki, setelah subuh janganlah tidur, karena tidur pada subuh merupakan tidur yang sangat dibenci oleh Rasul. Lebih-lebih tidak sholat subuh. Ini tidak cerita lagi tidur pada sholat subuh. Subuh saja sudah tidak tidur, subuh saja tidak bangun hingga melewati waktu subuh. Kadang-kadang bangun tidur setelah matahari sepenggalangan, maka lebih banyak efek yang terjadi. Begitu juga tidur setelah sholat asar, ba'da asar, ini akan mewarisi penyakit di dalam tubuh. Tidur yang paling baik untuk istirahat di antara duha dan subuh, sebagaimana tidurnya Rasulullah SAW. Terkadang sebagian daripada kita tidak ada duha, bangun duha masih dihitung bangun pagi. Ketika malam tidur jam 3 malam, jam 4, jam 5, sehingga subuh pun terlewatkan. Terkadang terbangun ketika matahari telah tergelincir di atas kepala. Maka Allah memberikan rezeki kita. Tidur setelah subuh akan mewarisi kemiskinan. Apalagi tidak sholat subuh, Allah akan menutup pintu rezeki bagi kita. Maka orang-orang zaman pernah berkata kepada kita, bangunlah lebih awal agar Allah memudahkan rezekimu. Tidur di pagi hari akan mewarisi kemiskinan. Jika kita ingin menghafal, juga waktu yang paling tepat pada salat subuh di pagi hari, pikiran kita lebih jernih dan apa yang kita hafal juga akan lebih melekat di dalam pikiran kita. Maka terlalu banyak tidur
merupakan salah satu yang menyebabkan hati seseorang itu keras kembali. Yang kedua katanya, perbuatan yang telah lazim yang sering kita lakukan namun tanpa kita sadari akan mengerasi hati kita, bubur rahat, terlalu cinta kepada santai, terlalu suka santai. Orang yang beriman santainya itu bukan dalam dunia. Orang beriman santainya ketika hidup setelah kematian. Orang beriman adalah orang yang meyakini bahwa ada hari pembangkitan, hari pembalasan. Maka hari ini kita orang yang beriman disibukkan dengan segala ibadah yang kita lakukan. Ketika kita dipanggil oleh Allah, ketika hari pembangkitan, kita telah siap dengan segala amalan kita, karena di dalam dunia kita tidak terlalu banyak santai. Hari ini manusia terlalu haus akan santai. Bukti kita lihat banyaknya tempat-tempat wisata hari ini. Orang yang disibukkan dengan ini dan revenue, sehingga di mana tempat-tempat wisata penuh akan manusia. Kenapa tempat wisata tidak pernah kosong? Ini membuktikan banyaknya manusia yang terlalu cinta kepada santai. Maka oleh karena demikian, hal tersebut bukanlah tidak dilarang dalam agama, tapi jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu berlebihan santainya kita kepada dunia. Malam kita disantaikan dengan handphone, mulai dari pada maghrib sampai tengah malam, bahkan sampai begadang. Pagi hari juga begitu bangun dari tidur, masih juga yang kita lalaikan dengan HP, dengan handphone. Siang hari juga seperti demikian. Bahkan di dalam kamar mandi pun, di dalam WC pun terkadang handphone itu kita bawa. Maka ini membuktikan bahwa manusia hari ini terlalu banyak santai dengan dunia tanpa memikirkan persiapan di hari kematian. Kematian adalah hal yang sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada orang tadi. Jangan pernah takut dengan kematian, karena setiap manusia itu akan mati. Takutilah ketika kita mati tidak ada persiapan sama sekali. Kemudian yang ketiga adalah hal yang dapat mengerasi hati kita, bubur tetap. Terlalu banyak makan. Bubul akli, terlalu banyak makan juga akan mengerasi hati. Ini kita bicarakan tentang makan yang halal. Tidak kita bicarakan tentang makan yang haram. Makan makanan daripada hasil yang halal pun kalau berlebihan akan menjadi haram. Lebih-lebih makanan yang haram. Maka Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, akil makananka, wahai Sa'ad, perbagusi makananmu. Takun mustajabah dakwah, insyaallah doa yang engkau panjatkan akan diterima oleh Allah. Kenapa hari ini doa kita belum diijabah? Hari ini Allah belum mengabulkan doa-doa kita. Introspeksi diri kita. Barangkali ada makanan di dalam perut kita, atau ada pakaian yang kita pakai yang dihasilkan daripada yang haram. Man nabatalahu bisultan fannaru awladi. Orang yang menumbuhkan dagingnya daripada sesuatu yang haram, fannaru awladi, nerakalah yang lebih cocok baginya. Maka untuk itu jaga makanan kita. Makanan yang halal jangan terlalu berlebihan. Makanlah seluruhnya.
Makanlah sebelum lapar, kemudian berhentilah sebelum kenyang. Ini merupakan perintah daripada Rasulullah. Kemudian jaga diri kita, keluarga kita, daripada makanan, pakaian yang tidak jelas sebenarnya, lebih-lebih yang telah nyata keharamannya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka inilah perbuatan-perbuatan yang telah lazim kita lakukan. Tapi tanpa kita sadari perbuatan ini dapat mengerasi hati kita. Ketika hati manusia itu telah keras, sulit untuk melakukan kebaikan. Sholat sulit, puasa sulit, melakukan amal kebajikan apapun akan sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena tidak ada permintaan jiwa dan tubuh. Dan orang yang telah hatinya keras membatu, ketika hati telah kotor, tidak pernah menyesal sedikit pun di dalam melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Sulit untuk bertobat, sulit untuk melakukan kesalahan, sulit untuk mengakui akan kesalahan yang dia lakukan karena kerasnya dan kotornya hati. Dan salah satu perbuatan yang telah lazim yang membuat hati manusia itu menjadi keras, terlalu banyaknya tidur, lebih-lebih tidur pada tempat yang dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, terlalu banyak santai sehingga melupakan akhirat, yang dilakukan hanya perbuatan dunia saja. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak makan, makanan yang halal yang dimakan secara berlebihan, apalagi makanan-makanan yang bersumberkan daripada yang halal. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jagalah hati, bersihkanlah hati, karena hati ini akan berdampak kepada perbuatan kita. Karena hati ini berdampak pada perkataan kita. Mudah-mudahan kita semua merupakan hamba-hamba yang hatinya bersih, sehingga kita bertemu Allah dalam keadaan suci zahir dan batin. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wahdina ila siratil mustaqim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.